Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam tadi, Engkau telah jaga lindungi kami, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru, dengan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Berkati perenungan firman-Mu pada hari ini, agar dapat membawa kami semakin dekat, semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Dikatakan, kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. So, tema kita hari ini, zona nyaman. Waspadalah. Saudara, suatu kali saya membaca sebuah artikel yang menceritakan sebuah perjalanan dari dua orang yang pergi ke sebuah kota yang cukup jauh dengan naik kendaraan pribadi. Suatu kali mereka melewati jalan yang menurun dan ada tikungan tajam. Ketika melewati jalan tersebut, mereka sangat berkonsentrasi penuh dalam mengendarai mobil, sebab jalan tersebut berbahaya, banyak tikungan tajam dan jalannya naik turun, sangat berbahaya. Setelah lewat, saudara, jalan yang menakutkan dengan tikungan yang tajam, sekarang mereka melewati jalan yang lurus, lebar, datar, bahkan tidak padat kendaraan. Jadi dengan kondisi jalan yang seperti ini, mereka bisa memacu mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Saudara, dengan kondisi yang nyaman inilah kewaspadaan seringkali berkurang. Dan saat seperti inilah banyak terjadi kecelakaan yang mematikan, sebab konsentrasi kita semakin berkurang. Saudara, sadar atau tidak sadar bahwa jalan yang begitu nyaman sangat berbahaya jika tidak dilalui dengan kewaspadaan yang tinggi, lebih berbahaya daripada jalan pegunungan. Itulah sebabnya seorang supir membutuhkan istirahat. Bukankah dalam hidup kita juga demikian? Sesuatu yang kelihatannya aman dan nyaman justru dapat menimbulkan kematian. Saudara, sadar atau tidak sadar, kondisi yang nyaman, kondisi yang menyenangkan dalam hidup ini dapat membawa manusia menjadi kurang dekat dengan Tuhan. Berdoa secukupnya, baca Alkitab seperlunya. Bahkan tidak sedikit yang menjadi sombong atau tinggi hati. Akibatnya, tidak ada pertumbuhan rohani yang signifikan. Berbeda sekali saudara ketika seseorang berada dalam kondisi yang sebaliknya. Ketika berada dalam kesulitan, maka ia akan berdoa siang dan malam. Berpuasa mungkin, supaya Tuhan menolongnya. Karena itu kita melihat betapa bahayanya ketika seseorang hidup dan berada dalam zona nyaman. Saudara, apa itu zona nyaman? Zona nyaman menurut seorang psikolog bernama Alasdair White mengatakan zona nyaman adalah aktivitas mental di mana seseorang menjaga dirinya dari rasa cemas dengan menggunakan perilaku-perilaku yang untuk menciptakan performa yang stabil, dan biasanya tidak ada keinginan untuk mengambil resiko. Misalnya, ada orang yang takut mengalami kegagalan, maka ia akan memilih untuk tetap tinggal di dalam keadaannya, tidak berani mencoba inovasi yang baru. Orang seperti ini cenderung menolak perubahan dan sulit mengambil keputusan. Zona nyaman juga merupakan suatu wilayah yang sangat subjektif dan individual. Suatu wilayah di mana seseorang merasa nyaman dan merasa punya kendali.
Oleh sebab itu, zona nyaman setiap orang berbeda-beda. Saudara, Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya agar berhati-hati, agar waspada ketika mereka dalam keadaan yang nyaman. Dengan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hal itu diberitahukan lewat sebuah cerita, di mana suatu kali terdapat seorang kaya yang tanahnya sangat berlimpah-limpah hasilnya. Kemudian orang kaya itu dengan bangganya, dengan sombongnya berkata, apakah yang harus aku perbuat? Sebab ia tidak punya tempat lagi untuk meletakkan, menaruh hasil pertaniannya. Saudara, dia berkata dengan bangganya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, orang kaya ini merasa nyaman dengan kekayaannya, dan ia gantungkan hidupnya kepada kekayaannya, dan bahkan hidupnya tujuannya untuk kekayaannya tersebut. Kalimat ini menggambarkan sebuah hidup yang bertujuan hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya agar mereka tidak terjebak dalam kebodohan seperti ini. Ketika mereka berada dalam sebuah kekayaan, kenyamanan, dan keamanan yang melimpah. Saudara, bahaya dari keadaan seperti ini harus diwaspadai. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, tinggi hati, bahkan kita melupakan Tuhan. Kita akan hidup merasa hebat, dan kita tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, ingat Raja Daud yang begitu perkasa bisa jatuh dalam dosa bukan ketika ia berperang melawan musuhnya, atau ketika ia menghadapi keadaan yang berat. Justru ia jatuh ke dalam dosa ketika ia sedang berada di dalam kenyamanannya, bersantai-santai di istananya. Ketika ia berjalan-jalan santai di istananya, ia melihat Batseba yang sedang mandi. Ia tergoda, dan akibatnya ia selingkuh dengan Batseba yang telah menjadi istri Uria. Inilah, saudara, yang harus kita waspadai dari keadaan nyaman. Jangan sampai kita terbuai. Jangan kita sampai melupakan Tuhan. Tapi sebaliknya, waspadalah. Waspadalah. Kita harus mawas diri. Jangan sombong. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap rendah hati. Dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kebenaran-Mu mengingatkan kami agar kami tidak boleh terbuai dengan segala kenyamanan, keamanan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi sebaliknya agar kami, Tuhan, boleh menyadari semua berkat dari Tuhan dan menggunakannya untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi sesama kami. Karena kami tahu semua itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memelihara kami. Kami lemah, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami bergumul Tuhan dengan sakit akan diare kami. Tuhan, kami buang-buang air. Tuhan, tolong kami, jamahlah kami. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Tuhan, kami sedang sakit gigi. Tuhan, tolong kami. Engkau juga pulihkan keadaan kami. Sembuhkanlah kami. Tuhan, kami yang sedang sakit hernia, Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Oh Tuhan, tolonglah. Mungkin kami Tuhan sedang sakit kanker darah ya Tuhan. Tuhan, tolong. Engkau juga berikan kami kekuatan, kesabaran, pimpinan Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah. Tuhan, topang kami. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Kami melewati kemoterapi Tuhan yang tidak mudah. Tuhan, tolong kami juga. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan memberikan kami kekuatan, memberikan kami iman yang teguh, bahkan mukjizat-Mu Tuhan. Tuhan, tolong. Kami sedang sakit Tuhan, kanker otak. Tuhan juga tolong kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, pulihkan keadaan kami.
Bapa, mohonkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bergumul masalah ekonomi kami, Tuhan juga tolong, Tuhan kasihani, dan Tuhan buka jalan, cukupkan kebutuhan kami. Kami bergumul masalah keluarga, hubungan dengan suami dan istri, hubungan dengan mertua, dengan anak-anak. Tuhan, berikanlah pemulihan kepada kami. Berikanlah damai sejahtera-Mu. Berikanlah kami berkat-Mu Tuhan, agar kami dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan. Bapa, kami berserah penuh kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.